Ini adalah prime example bagaimana hotnya dari artificial intelligence, blockchain, machine learning, dan virtual reality, augmented reality as new technology. Jadi kita di pemerintah tentunya ya pertama bersyukur saat pariwisata lagi jeblok seperti ini, ada part of the new economy yang ikut mengangkat peluang usaha dan kebangkitan ekonomi kita. Jadi really a warm welcome to all speakers and participants of this AI Goes Mainstream event. Ini kita pakai bahasa Indonesia boleh ya Mbak Bahasa Osi, Indonesia ya? aja. Karena ini saya dibikinin materinya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia aja Pak, nggak apa-apa. Inggris susah sekali, kalau Sunda mah mangga wae. Baik, kita sih ngelihatnya ya di pemerintah dulu nih. Pemerintah begitu ada yang baru, knee jerk reaction-nya apa coba Osi biasanya kalau pemerintah? Regulasi. Yes. Regulasi dan regulasi. Langsung ingin menguasai. Nah, saya ingin challenge teman-teman saya di Kemenparekraf. Justru yang harus kita lakukan adalah fasilitasi. Because this is very new. Dan ini benar seperti Pak Only sampaikan tadi, it's like internet. Di awal-awal, saya ingat banget di tahun 95 pakai Prodigy, pakai AOL, terus pakai dial up yang terus wah jam-jaman lah pokoknya untuk ngirim a simple message. Mulainya pakai Netscape, terus habis itu ada MySpace dan segala macam. Nah intinya ini baru blockchain, ditingkatkan juga, ada real estate di atasnya yaitu crypto, ada NFT, dan juga artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini sebetulnya machine learning, di mana mereka bisa membaca gitu loh dari data-data yang banyak banget ini untuk memetakan dari segi pengolahan big data, mulai dari diagnosis sampai preskriptif, terakhir juga bisa memprediksi atau prediktif bagaimana kita mau menawarkan suatu produk jasa maupun perbaikan-perbaikan dari produk dan jasa kita. Ini mestinya bagus, paling tidak meningkatkan efisiensi dan transparansi kita. Nah, disinilah menurut saya kita harus mengambil peluang. Ini data-data ya, boleh saya share sedikit bahwa creative economy kita sudah nomor 3 di dunia guys. Kita sekarang di posisi 3 dengan 1.234 triliun rupiah. Kontribusinya terhadap GDP, namanya sama GDP Ventures, Gross Domestic Product. Ini kita cuman kalah sama Amerika, tentunya mereka punya Hollywood, punya Silicon Valley. Kedua ada Korea dengan K-pop dan drakor, kita sekarang sudah posisi 3. Ini di tengah-tengah COVID-19, jadi ini disebut sebagai pandemic winners. Terus digital economy kita, termasuk artificial intelligence, sudah 70 miliar dolar tahun lalu, berarti 49% naiknya dibanding tahun 2020. 2025, 146 billion dollars. Jadi Indonesia is the most significant contributor to digital economy in Southeast Asia. Nah, sekarang kan dari revolusi industri 4.0, kita bergerak menjadi society 5.0. We see it as a solution, karena ini akan create value. Dan value-nya itu new value using advanced technology. Dan ini juga yang menurut saya bisa digunakan untuk reduce the gap between humans and economic problems of the future. Kenapa? Karena selama ini jika ada satu perkembangan yang cepat, akhirnya membuka jurang yang lebih lebar antara atau yang disebut sebagai K-shaped recovery. Yang punya akses akan lebih cepat untuk naik, sementara yang tidak punya akses akan justru terpuruk. Nah, ini yang menurut saya kita bisa solusikan dengan AI. Dan AI ini juga adalah teknologi yang bisa juga solusikan beberapa masalah yang kita hadapi di Society 5.0.
Malah kami di Parekraf beranggapan AI teknologi ini akan reinvent the creative economy. Nah, ini yang menarik nih, karena we will do something different dan better than traditional software automations. Jadi betul-betul yang terjadi itu adalah AI ini akan mentransformasikan creative economy, gimana hak kekayaan intelektual itu bisa diciptakan, dan AI ini juga bisa menumbuhkan kreatif ekonomi atau ekonomi kreatifnya secara exponentially. AI bakal membantu kreator-kreator untuk match konten more effectively with audience. Jadi mereka nggak nebak-nebak lagi gitu sih. Kira-kira apa ya yang dimauin oleh audience kita? Ternyata dia udah punya datanya gitu bahwa audience kita, and it's minute by minute dia bisa ikutin menggunakan AI. And dia bisa learn and classify users preferences. Jadi kalau misalnya saya hari ini ya, misalnya dengan AI, saya bisa diprediksi kira-kira pagi-pagi si Sandi ini habis lari dia mau minum apa ya? Pagi-pagi. Nah, berdasarkan AI-nya, oh ternyata dia suka minum orange juice. Habis itu dia suka makan bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Apa ya sih yang suka dibaca oleh si Sandi? Di push. Oh, tentang kebangkitan ekonomi. Oh, apa point of interest-nya? Penciptaan lapangan kerja, entrepreneurship. Loh, kok dia di government, tapi kok bacanya artikelnya tentang entrepreneurship? Oh iya, ternyata dia lebih tertarik baca-baca hal yang berkaitan dengan kebangkitan ekonomi daripada politik gitu. Jadi akhirnya terbuka dari AI yang ada di saya ini, saya sudah terpetakan gitu dengan begitu banyak permutasi-permutasinya. Jadi kita harapkan UMKM startup di Indonesia akan menggunakan lebih banyak AI sehingga secara efektif, efisien, dan transparan kita bisa memperkuat digital ecosystem kita. Nah, ada 2 program nih yang saya pengen sama GDP kembangkan ke depan. Itu Parekraf Digital Day. Ini bagaimana the latest and the greatest of technology platform including AI, machine learning, blockchain, digital products, VR, AR ini bisa menjadi lokomotif untuk pengembangan misalnya games. Kita ini di industri games dari total about $2 billion pie of the contributions, hanya kurang dari 1% yang singgah di Indonesia. Sisanya harus keluar negeri karena ekosistem games kita didominasi oleh produk-produk luar gitu loh. Itu jadi dengan Digital Day ini kita harapkan bareng GDP, kemarin kita sama Kincir juga sudah kembangkan harapannya untuk lebih meningkatkan kontribusi games. Kita akan membentuk BLU. Terus ada backup, Parekraf for Startup. Nah, ini nanti dengan BLU-nya yang akan dibuat buat digital economy, ada incubation, training, coaching, mentoring, networking. Jadi ini yang kita ingin deliver, Mbak Osi. I would like to congratulate Kaskus TV dan GDP Ventures yang selalu terdepan dan untuk inisiatifnya dan untuk inspirasinya memulai conference ini. Dan saya ingin berkolaborasi dan mengakselerasi digital ekonomi kita untuk membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan pemerintah hadir tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Jangan pemerintah hadir justru membebani, tapi pemerintah hadir memfasilitasi untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Mbak Osi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Mas Menteri Sandiaga Uno yang udah hadir di acara ini. Kami juga nanti coba akan... Mbak Osi, ya. saya lagi ada di mana sekarang? Kalau lihat Kira-kira dari topiknya sih kayaknya dari ininya sih dari di Bali ya Pak ya? Betul sekali. Saya dalam perjalanan ini baru melintasi Tabanan dari Bandung menuju Jemberana, tidak ada jeda dari digital coverage-nya. Jadi this is all LTE dan sebentar lagi akan ditingkatkan menjadi 5G. So this is the power. Nah, dia nanti belajar nih dari data yang dia dapat. Karena di belakang saya ada teman-teman dari Tower Bersama, mereka akan mengikuti nih bagaimana mengimprove
karena sebentar lagi akan dibangun toll road juga nih dari Gilimanuk menuju Denpasar. Jadi inilah kebangkitan kita, peningkatan infrastruktur. Mudah-mudahan kita bisa kerja bareng lebih dekat lagi. Thank you, Osi. Ya, ya, Mas Andi, nanti kapan-kapan saya boleh ya audiensi ke sana ya, Mas ya, untuk bawa Boleh, semua dan harus bawa nasi Wardani. jauh banget itu sih saya belinya. Oke, terima kasih Karena Mas namanya Sandiaga Osi Uno. Wardani. Terima Kenapa? kasih, sukses. Karena namanya Osi Wardani, jadi Iya, harus bawa betul. nasi Wardani. Ya, oke, terima kasih kepada Mas Sandiaga Uno. Jadi kita juga berharap ya bahwa pemerintah di sini mendukung sekali untuk perkembangan AI, mendukung dari segi regulasi juga nggak dipersulit gitu ya, dan juga membantu juga untuk sosialisasinya sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi penggunaan AI itu bisa sampai ke pelosok-pelosok gitu. Semua orang, semua lapisan Indonesia, masyarakat Indonesia juga akan menggunakan AI bukan saja hanya untuk di sosial media, bukan hanya untuk for fun gitu ya, tapi untuk sesuatu yang menjadi lebih improves their life gitu. Betul-betul improves their life, yang mungkin untuk health bisa dipakai untuk kesehatan, bisa dipakai untuk ya many thing ya, perbankan seperti tadi Pak Arman Hartono sempat bilang ya, dipakai untuk perbankan, bahkan dipakai untuk misalnya proses edukasi ya, gamification di pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan gak boring ya Mas Andi ya. Betul banget, dan bisa untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Dan menurut saya justru AI ini game changernya untuk memastikan UMKM kita naik kelas. Jadi saya lihat nanti menggunakan AI ini mereka bisa menjangkau dengan solusi-solusi yang lebih kekinian, dan saya punya feeling bahwa ke depan ini AI akan mampu justru meningkatkan kualitas dari pembangunan kita yang lebih sustainable, lebih kelestarian lingkungan. Kita lebih tahu cara membangun dengan tidak merusak lingkungan. Ini juga AI akan banyak sekali membantu. Jadi I'm very optimistic, dan tenang aja, pemerintah akan memfasilitasi. Kita tidak memberikan regulasi-regulasi yang justru akan membebani, tapi kita akan mendukung. Dan kita siap kerjasama sama teman-teman semua. Oke, ya terima kasih sekali. Ini saya sebenarnya Mas Andi terbuka ya untuk kalau ada Q&A dari para audiens. Boleh. Ya, boleh coba linknya lagi boleh ditampilkan di sini untuk teman-teman yang mau tanya Mas Andi, mumpung Mas Andi ada waktu, ini boleh langsung diklik link Q&A untuk menanyakan pertanyaan, atau juga kepada para speakers di sini juga masih ada nih, barangkali Pak Lihang, barangkali ada pertanyaan untuk Mas Andi atau Dr. Prof. Hamam, boleh langsung jump in, atau Pak Only. Pak Only biasa banyak pertanyaan nih, Pak Only nggak mau tanya Pak. Only you can make my heart. Apa lanjutannya? Saya mau tanya lanjutannya apa, Bro? Only you itu. Only you. Yang buat kreatif. My heart goes blue. Oh iya. Yeah. Sama travel, AI-nya apa? Ada sentimen analisis kah? Buat orang kasih review tentang Borobudur atau Bali gitu, kita sosial media biar AI in real time kita lihat feedback mereka gimana. Ya, justru AI itu sekarang udah mendorong bukan hanya Borobudur, maupun ya kan ada augmented reality, dan kita mau juga sama Mas Nadiem bikin virtual reality untuk Borobudur, karena Borobudurnya sendiri kesulitan karena Borobudur kan sudah usianya sangat boleh dibilang dari tahun ke tahun mengalami deteriorating condition. Jadi kita akan membatasi orang untuk masuk ke Borobudur, hanya limitnya itu sekitar 1.000 orang per tahun. Nah, sisanya akan menggunakan virtual reality dengan kekuatan AI. Jadi apa yang diinginkan, jadi orang yang ingin
belajar tentang musik, tentang herbal, itu Borobudur menceritakan banyak sekali. Dan AI ini akan membuka peluang dari segi subsektor-subsektor ekonomi kreatif lainnya. Jadi pariwisatanya akan menemukan pola travel yang paling diinginkan. AI juga akan membawa jenis musik yang harus kita hadirkan di destinasi wisata. Subsektor film misalnya sekarang udah menggunakan AI, jadi skrip itu berubah-ubah, Mas Only, Pak Only, bahwa skrip itu nggak fix. AI yang menentukan berdasarkan komen dan ekspektasi dari para penonton. Nah, ini kita bisa lihat sekarang kan orang memberi feedback di sebelah chat, di setiap ada streaming, dan ini digunakan oleh para content creator mendesain skrip mereka. Jadi saya melihat sih peluang yang sangat luar biasa di sektor parekraf, di pariwisata maupun di 17 subsektor ekonomi kreatif. Di homestay, AI mendidik kita untuk room layout-nya, karena kita bisa belajar bahwa customer itu sukanya seperti apa. Misalnya spray putih sekarang menjadi pilihan utama karena dari berdasarkan big data yang kita pantau, semua menginginkan atau feedback menginginkan bahwa spray harus putih, handuk harus putih, tempat tidur dibuat agak lebih rendah, terus juga di sebelah kanan kiri kita harus ada charger dan lampu untuk macam-macam lah. Pokoknya ini yang kita belajar dari data, dan ternyata di Borobudur juga seperti itu. Balkondes yang dibangun, ada namanya Pak Agus di sana, belajar bahwa berdasarkan AI, berdasarkan data, mereka lebih mengarahkan wisatanya ke wisata edukasi misalnya. Jadi so much potential yang dibuka dengan kita belajar dari data yang di-throw oleh this artificial intelligence. Gitu, Pak Only. Itu bagus sekali. Kalau kita dari GDP bisa membantu, silakan Pak, bilang aja di mana kita bisa bantu, apakah AI atau blockchain, apalagi kreatif ya. Blockchain mungkin very applicable, make sure dibikin NFT, jadi nggak ada yang bikin palsu lagi. Boleh Pak, nanti ada 5 destinasi super prioritas di belakang saya, ada Danau Toba, ada Labuan Bajo, ada juga Likupang, Mandalika yang ada MotoGP, dan sebentar lagi Borobudur. Ini nanti kami akan mudah-mudahan bisa kirim tim duduk sama GDP untuk memetakan kolaborasinya. Tolong Os, tolong diaturin Os. Ya Pak, nanti saya. Tolong Os. Oke. Thank you. Ya. Very good. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, satu lagi kalau nggak ada pertanyaan, kita belajar dari AI, pengembangan desa wisata misalnya. Why did 2021 we saw a jump in kunjungan ke desa wisata by 30%? Dan ini didapatkan juga dari AI, karena dari AI mereka bisa memetakan perjalanan, karena desa-desa wisata itu masuk ke dalam personalized, localized, customized, and smaller in size tourism, di mana orang maunya lebih dekat. Jadi desa-desa wisata itu fit the bill, berbasis nature and culture, di ruang terbuka karena COVID. Terus juga mereka lebih terjangkau harga-harganya. Sensasinya adalah kuliner, produk ekonomi kreatif yang paling banyak dibeli adalah kuliner, dan juga misalnya ini fashion atau kayak udang gini, atau produk-produk kria lainnya. Nah, dari AI juga kita belajar ternyata misalnya orang ke Danau Toba. Ke Danau Toba itu berdasarkan AI-nya, ternyata yang mereka cari itu bukan ombus-ombus atau ikan mas arsik atau naniura saja, tapi mereka rupanya karena udaranya dingin, nyarinya bakso dan geprek. Jadi kita bisa kasih tahu kepada para pelaku aircraft, kalian siap-siapin karena ini berdasarkan permintaan yang unmet demand. Dari yang kita dapatkan, mereka memintanya geprek, tapi kurang supply-nya. Jadi itu data-data yang kita dapat dari AI. Terus ternyata juga
bahwa walaupun kunjungan kita misalnya ke Likupang, Manado, Bali dengan makanan yang eksotik-eksotik, ternyata hari kedua atau hari ketiga coba tebak Osi, makanan apa yang dicari oleh para wisatawan berdasarkan AI. Apa kira-kira? Makanan tradisional? Salah. Saya kasih kesempatan 3. Makanan apa yang dicari oleh wisatawan di hari kedua atau hari ketiga? Makanan apa ya? Junk food? No. Nope. Gak tahu. Makanan Padang. Oh, iya. Itu sih pasti di mana-mana ya. Mereka nyari nasi Padang di hari kedua, hari ketiga. Di hari pertama itu mereka mix ya, jadi mereka makan makanan lokal, misalnya makanan tradisional yang di situ. Tapi di hari kedua mereka udah mulai cari fast food, di hari ketiga carinya Padang. Ya. Itu terjadi ya. Jadi itu juga benefit of AI dan that type of information kita feed in ke industri, ke teman-teman untuk mengarahkan, oh kalau di sini perlunya makanan seperti ini. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang kita fasilitasi dan pemerintah mestinya harus bergerak cepat untuk membantu ya sektor ini untuk pulih. Dan AI membantu secara konkret ekonomi kita untuk bergerak dan bangkit dan ditopang oleh sektor parekraf untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Mas Andi ada 2 pertanyaan boleh ya? Boleh. Ya, yang pertama ini menarik sekali ya. Jadi apa pendapat Mas Andi tentang metaverse? Ya, karena kalau saya juga menarik nih kalau pariwisata dipindahin dulu ke metaverse biar murah gitu, orang lihat-lihat dulu di situ ya. Terus yang kedua, ini ada yang menanyakan tentang perizinan perusahaan startup di industri digital termasuk AI. Dari sisi perizinan perlu SNI lama prosesnya. Apakah bisa dibantu untuk supaya proses ini tidak terlalu lama? Oke. Send me an email, kita akan bantu. Mestinya sih nggak lama. SNI itu di bawah BSN dan BSN itu mitra kita. Jadi kirim ke email menparekraf@indonesia.travel. Tolong kirim menparekraf@indonesia.travel, kita fasilitasi. I'm sorry if it has taken long, tapi kita bantu nanti fasilitasi. Oke. Yang satu nih. Yang kedua, metaverse. Metaverse ya. Gini, metaverse ini at this stage menurut saya sangat menarik karena ada semacam novelty, sesuatu yang baru gitu loh. Dan metaverse itu kan adalah meta yang artinya beyond. Jadi ada metaverse, ada universe. We are in the universe and we could create another dimensions di metaverse. Jadi so far saya melihatnya masih dalam bentuk entertainment. Dan pendapat saya ini membuka peluang usaha dan tentunya penciptaan lapangan kerja. Karena misalnya nih, tas Gucci yang dijual di universe harganya $3.000, sedangkan di metaverse sudah dijual $3.400 equivalent, karena itu dibelinya kan pakai digital money atau Ethereum. Jadi menariknya bahwa ada sisi entertainment, tapi it is going to change tremendously our ways of doing life keseharian, termasuk pariwisata, termasuk produk-produk ekonomi kreatif. Tapi ada certain things yang di universe itu mungkin belum bisa tergantikan di metaverse. Tapi yang udah bisa tergantikan, misalnya nih, saya punya mimpi ingin lari maraton dengan kecepatan yang lebih tinggi, finish di bawah 3 jam. Itu dimungkinkan di metaverse. Di universe saya mungkin udah nggak mungkin, kecuali saya latihan tiap hari, mungkin 15-16 kali lipat daripada latihan saya sekarang gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya masih dalam kategori entertainment, but it's very very interesting. Ada 780 billion US dollar yang akan diinvest tahun ini di metaverse. Dan ini akan meningkat
exponentially di tahun-tahun mendatang. Jadi menurut saya membuka peluang investasi, membuka peluang kerja, tapi kita karena ini sesuatu yang baru, sama seperti AI dan lain sebagainya, harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan juga. Oke. Kayaknya ini waktunya sudah mau habis. Mungkin Mas Andi ada kalimat penutup, sekalian nutup acara aja Mas Andi. Kalimat penutup, sekalian menutup acara. Oke, saya kasih pantun aja ya. Ya boleh. Saya kasih pantun. Pantunnya mau pantun apa? Pantun teknologi ada nggak? Pantun teknologi. Oke, pantun teknologi. Siap. Pantun teknologi kita buat dulu, pantun teknologi. Baik. Jalan-jalan ke tengah kota. Cakep. Singgah sebentar untuk beli kopi lokal. Cakep. Mari Bapak Ibu, mari dukung AI agar peran UMKM kita sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional. Oke, ya. Untuk Parekraf, mari kita berkontribusi. GDP tunjukkan kemampuan dan semangat. Saya mohon pamit undur diri. Semoga kita semua dalam kondisi sehat.